Pendeta Prince, bagaimana Anda dapat mengatakan bahwa tidak ada didikan dan hukuman dalam perjanjian baru? Ibrani 12 dengan jelas menyatakan, "Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak." Bukankah begitu, Pendeta Prince? Inilah bukti yang jelas bahwa Tuhan mendidik orang-orang percaya dengan hukuman dalam perjanjian baru. Sahabatku, ada kebingungan dalam gereja karena kata asli dalam bahasa Yunani di sini untuk menghajar, bahasa Inggris chasten, kurang tepat terjemahannya. Kata dalam bahasa Yunaninya di sini paigio yang berarti mendidik anak. Kata paigio tidak berarti menghukum. Dari kata pai kita mendapat kata pediatrician, dokter spesialis anak. Sementara kata jiwo berarti mengajar anak. Anda akan menemukan bahwa terjemahan kata paigio sebagai mendidik anak lebih konsisten dengan konteks kalimatnya. Bacalah terus ayat berikutnya yang mengatakan, "Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak." Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh orang tuanya? Bahkan jika Anda tidak mengetahui kata Yunani menghajar sebenarnya berarti mendidik anak, Anda akan mampu menyimpulkannya dari ayat ini yang memberitahukan kita bahwa karena Tuhan memperlakukan kita sebagai anak-anaknya, Ia mendisiplinkan kita seperti ayah-ayah duniawi mendidik anak-anaknya. Sekarang pikirkanlah sejenak, apakah Anda mau membuat putra Anda sakit parah untuk mendidiknya? Tentu saja tidak. Lalu, mengapa Anda mengira bahwa Bapa di surga mau melakukannya? Perkenankan saya memberikan kepada Anda petunjuk untuk pelajaran Alkitab. Jika Anda membaca Alkitab, pastikanlah untuk membaca semuanya dalam konteksnya. Karena jika Anda mengambil teks dari konteksnya, yang tertinggal bagi Anda adalah con, bahasa Inggris, con atau menipu. Banyak orang percaya tertipu oleh dusta dan pengajaran salah jika sesuatu diambil dan diajarkan di luar konteksnya. Saya tidak pernah dapat mengerti bagaimana orang dapat menganggap penyakit parah sebagai pelajaran dari Tuhan. Mereka berkata seperti ini, "Tuhan membuat orang itu sakit parah untuk mengajarkannya kesabaran." Sahabatku, pelajaran apakah yang dapat diperoleh jika orang itu mati karena penyakit parah tersebut? Anda perlu tetap hidup supaya pelajaran itu bermanfaat. Kesabaran tidak ada gunanya jika orangnya mati. Perkenankan saya mengatakan lagi supaya lebih jelas. Penyakit, wabah, dan malapetaka bukan pelajaran dari Tuhan. Saat Anda mendidik seorang anak, Anda memberikan pelajaran-pelajaran yang mengajar anak itu hal-hal yang akan bermanfaat baginya di masa depan. Tidak ada masa depan jika anak itu mati. Tuhan tidak akan pernah menggunakan penyakit dan kecelakaan untuk mendidik Anda dan saya, anak-anaknya. Kemarahan saleh Tuhan terhadap dosa telah digenapi, dan pada masa kini kita dapat mengharapkan hanya dari kasih-Nya, bukan penghakiman. Kita dapat mengharapkan kasih karunia, bukan hukuman. Kita tidak akan pernah lagi dihukum dalam cara perjanjian lama. Dalam perjanjian baru, walaupun tidak ada lagi hukuman, ada pendidikan anak, tetapi Tuhan tidak mendidik anak-anaknya dengan penyakit, wabah, dan kecelakaan, sama seperti Anda dan saya tidak akan melakukannya.